Anwar Hafiz. Silakan Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak pimpinan dan sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Sekjen dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, Pak Sekjen, saya tidak melihat paparan, saya tidak mengoreksi di situ Pak. Saya akan kembali mengulangi seperti harapan saya dengan Sekjen di Kementerian PUPR tadi. Saya berharap Pak Sekjen, kita ingin sekali mendapatkan informasi sebetulnya sudah sejauh mana pencapaian dari seluruh program Kementerian Perhubungan sampai dengan tahun keempat RPJMN kita ini. Karena bagaimanapun juga pengawasan kami sebetulnya berharap sampai dengan 2024 nanti seluruh rencana kita mulai dari 2019 sampai 2024 ini bisa tercapai. Nah, ini kami ingin menggambarkan gambaran sudah berapa persen capaian kita selama 3 tahun. Kemudian kita masuk di tahun ke-5 ini, sehingga dengan demikian kita juga bisa puas di sini Pak sebagai mitra bahwa alhamdulillah kita selama ini berhasil melakukan pengawasan dengan mitra kita. Jadi perlu ada mungkin nanti Pak dibuatkan kami gambaran mengenai capaian-capaian kita selama kurun waktu 2019 sampai 2023. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Irjen, saya ingin juga melihat Pak, mengingatkan Bapak, mungkin salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar hari ini saya lihat itu adalah sumber pendapatan dari terminal-terminal khusus itu. Mohon Pak dilakukan pengawasan khusus ini karena saya tahu persis bahwa terminal khusus ini memiliki peran penting dalam upaya menjaga kebocoran-kebocoran, termasuk kita dengar isu baru-baru ini soal adanya ekspor nikel keluar negeri ya sampai berapa juta ton, itu pasti tidak terlepas dari muaranya dari Tersus. Nah, ini mohon pengawasan Pak, karena ini juga akan sangat membantu pemasukan keuangan negara. Yang ketiga, kepada Badan Kajian Transportasi, yang pertama Pak, soal arah kebijakan pembangunan transportasi ini saya lihat tadi ada 107 miliar ya. Saya kira ini anggaran yang cukup besar. Yang pertama, mohon gambaran Pak, ada 24 isu strategis atau dukungan direktif dari pimpinan. Kita tidak tahu apa semua itu Pak yang 24 itu, mungkin bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, saya ingin berharap sekali Bapak melakukan kajian soal tatanan kebandara udaraan kita. Contoh, saya kasih contoh Pak. Di Sulawesi Tengah itu adalah salah satu bandara internasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi untuk ke daerah-daerah Pak, jarang sekali penumpang itu dari bandara Sisafri. Itu misalnya semua yang ke Morowali, yang ke Luwuk, Banggai itu semua lewat Makassar Pak. Ini perlu dipikirkan bagaimana kira-kira tatanan ke bandara udaraan itu sehingga mungkin semua ada, kalau ada terkait perizinan atau apa ya Pak Sekjen, sehingga yang ada gimana ya, kalau misalnya dari Jakarta itu langsung ke Palu, sehingga penumpang itu sekarang kalau dari Palu ke Morowali Pak, Palu ke Luwuk itu dalam 1 minggu paling 1 kali penerbangan itu kalau ada penumpang. Tapi dari Makassar ke Morowali bisa 3, misal 4 sampai 5 kali sehari. Dari Makassar ke Luwuk juga begitu. Nah,
Ini kalau menurut saya ada yang salah nih dari pengaturan. Ya. Kan bandara Hope apa namanya itu? Ya. Kalau bisa dijadikan, diperlakukan ini ketentuan ini sehingga tidak terlalu diberi kesempatan sebetulnya penumpang-penumpang untuk perizinan maskapai dari Makassar ke Morowali. Itu Makassar diberikan, saya tidak tahu apa izin apa di dalamnya. Sehingga para penumpang yang dari Jakarta itu lewat ke Palu dulu. Ke Palu baru Palu Luwuk dan Palu Morowali atau Palu Buol dan Toli-Toli. Sehingga ini bisa membuat bandara Sis Al Jufri itu bisa lebih ramai, bisa lebih lancar dan bisa melalui Provinsi Sulawesi Tengah. Itu yang saya lihat Pak, saya amati itu, saya tidak tahu kira-kira di mana kira-kira solusinya itu Pak. Karena dari Palu kosong ke bahkan seminggu sekali, tapi dari Makassar bisa berlebihan sampai 5 kali. Ya. Dan orang dari Jakarta itu rata-rata semua mengambil rute Makassar. Tidak ada yang mengambil rute Palu. Karena tidak ada jalur dari Palu ke Morowali. Kira-kira begitu Pak. Ini keluhan semata-mata. Kemudian yang kedua, Pak, soal saya setuju sekali tadi soal review juga tentang mungkin peraturan soal tarif ini Pak. Saya ulangi lagi. Saya juga heran itu soal tarif. Tarif dari Makassar ke Morowali itu bisa sampai 2 juta Pak. Kalau dibilang tidak rame, rame Pak sampai 4 kali juga tuh. Sehari. Tapi kok sampai 1.800.000, biasa muncak sampai 2 juta. Ini perlu dipikirkan ini Pak, bagaimana solusinya sehingga mungkin dari kajian transportasi ini Pak bisa dikaji karena ini menurut saya sebuah problem Pak. Ya. Saya kira itu saja Pak Ketua, terima kasih. Mohon maaf Pak Sekjen dan seluruh jajaran. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir.